Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niza Nur Fadilah. Saya dari kelas 2024C dengan NPM 2421511111095. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas training software untuk membuat video pembelajaran yang berhubungan dengan matematika. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan materi mengenai eksponen. Nah, mengenai video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi eksponen, sifat-sifat eksponen, serta contoh-contoh soal mengenai sifat-sifat eksponen. Untuk definisi eksponen, eksponen ini merupakan suatu simbol atau angka yang menunjukkan berapa banyak suatu angka atau bilangan dapat dikalikan. Nah, eksponen juga dapat diartikan sebagai bentuk dari perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang, sehingga eksponen merupakan perkalian yang berulang-ulang. Lebih singkatnya, eksponen dapat dikenali sebagai bilangan pangkat atau berpangkat. Seperti itu mengenai definisi eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita next slide. Misalkan ada suatu basis dengan pangkat n. Maksud dari A pangkat n ini, A sebagai basis atau bilangan real dan n sebagai suatu pangkat. Misalkan ada contoh dari A pangkat 2. Nah, maksud dari A pangkat 2 ini A dikali A, seperti itu. Selanjutnya mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, di dalam sifat-sifat eksponen ini terdapat 8. Nah, dari ke-8 ini wajib kita ketahui. Langsung saja mengenai sifat pertama, yaitu pangkat penjumlahan. A pangkat M dikali A pangkat N. Di dalam suatu perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Nah, pangkatnya itu yang mana sih? Nah, pangkatnya itu merupakan M dan N. Jadi, ketika ada suatu basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Jadi, seperti A pangkat M ditambah N, seperti itu. Selanjutnya mengenai pangkat pengurangan. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ketika ada suatu pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Nah, pangkat yang harus dikurang ini merupakan M dikurangi dengan N. Yang ketiga yaitu pangkat perkalian. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Jika ada suatu sifat yang seperti itu, maka A pangkat M dikali N. Yang keempat yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Ketika ada suatu sifat A dikali B pangkat N. Nah, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut harus dipangkatkan juga. Jadi akan seperti A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan. Misalkan ada suatu sifat A per B pangkat M. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam yaitu pangkat negatif. Ketika ada suatu sifat 1 per A pangkat N. Jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Misalkan ada suatu sifat 1 per A pangkat N. Nah, karena di bawahnya itu adalah positif, ketika akan dipindahkan ke atas menjadi A pangkat min N.
Begitu juga sebaliknya, misalkan ada A pangkat min N, kita akan rubah menjadi positif, maka akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Yang ketujuh yaitu pangkat pecahan. Ketika ada suatu sifat A pangkat M akar N, ketika diubah menjadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang, maka akan menjadi A pangkat M per N. Selanjutnya yaitu pangkat 0. Ketika nilai A tidak boleh sama dengan 0 karena hasilnya tidak akan terdefinisi. Misalkan suatu basis yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Untuk lebih jelasnya, mari saja langsung ke contoh soal. Nah, di dalam contoh soal yang pertama ini merupakan pangkat penjumlahan, karena suatu pangkat penjumlahan itu syaratnya merupakan perkalian. Nah, ada suatu soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, kan ini tuh yang nomor 1 merupakan operasi penjumlahan. Nah, syarat dari operasi penjumlahan itu merupakan perkalian, maka pangkatnya akan ditambah menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 4. Seperti itu. Lanjut nomor 2, ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, di dalam soal nomor 2 ini merupakan pangkat pengurangan. Karena apa? Karena pangkat pengurangan itu syaratnya ketika suatu basis dibagi, maka si pangkatnya itu akan dikurang. Pangkatnya itu yang mana sih? Pangkatnya itu yang 6 dan 4. Maka 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, yang ketiga ini itu merupakan suatu pangkat bilangan yang dipangkatkan lagi. Contoh soalnya itu seperti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita langsung kalikan si pangkatnya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya itu akan 2 pangkat 4. Seperti itu. Misalkan contoh soal yang lain itu ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, ketika ada soal seperti itu, kita langsung kalikan saja si 2 sama 3-nya, maka akan menghasilkan 6. Jadi akan menghasilkan 3 pangkat 6. Selanjutnya nomor 4. Nah, di dalam nomor 4 ini merupakan suatu perkalian yang dipangkatkan. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita langsung operasikan saja kan 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu si masing-masing basisnya itu memiliki angkanya itu angka pangkat 1. Ketika kita akan dikalikan dengan 2, maka akan menghasilkan 2. Maka akan hasil akhirnya itu akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Soal yang kelima ini merupakan contoh soal dari perpangkatan pada bilangan pecahan. Soalnya itu kan 4 per 2 dipangkatkan dengan 2. Syarat dari perpangkatan ini, untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Nah, 4 per 2 pangkat 2, maka akan menghasilkan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Soal nomor 6 ini merupakan contoh soal dari pangkat negatif. Soalnya kan 1 per 3. Nah, 3-nya itu memiliki pangkat. Pangkatnya itu berjumlah 1. Ketika suatu pangkat tersebut harus dirubah menjadi negatif, pangkat 1 itu harus menjadi min atau negatif, maka akan menghasilkan 3 pangkat min 1. Tapi
Begitupun sebaliknya, ketika ada soal 3 pangkat min 1, kita rubah menjadi positif, maka akan menghasilkan 1/3. Selanjutnya nomor 7. Nah, contoh soal nomor 7 ini merupakan contoh dari pangkat pecahan. Soalnya itu kan 2/4 akar 2. Nah, ketika diubah menjadi eksponen, akar 2-nya menjadi penyebut dan pangkat 4-nya menjadi pembilang, maka akan menghasilkan 2/4/2. Dan yang terakhir yaitu merupakan contoh soal dari pangkat 0. Ketika ada suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, 10.000 pangkat 0 adalah 1. 1 miliar pangkat 0 adalah 1. 1 pangkat 0 adalah 1. Seperti itu. Dan itulah video pembelajaran yang telah saya buat mengenai materi eksponen. Semoga teman-teman semuanya bisa lebih paham dan dapat mengerti mengenai materi eksponen yang telah saya jelaskan. Saya Nuzah Nur Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.